Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Najla Nugrahaini dengan akhiran NIM 026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data saya yang berjudul Pemetaan Perilaku Digital Remaja, Analisis Penggunaan Platform dan Dampaknya pada Akademik. Kita mulai dari latar belakang, seperti yang kita tahu bahwa generasi remaja atau generasi saat ini memiliki tingkat interaksi yang sangat tinggi dengan platform digital, di mana penggunaan media sosial dan gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian. Namun, durasi screen time yang berlebihan memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas tidur, peningkatan stres, kecemasan, hingga risiko depresi. Fluktuasi kesehatan mental ini pada akhirnya bisa memberikan efek domino seperti menurunnya interaksi sosial di dunia nyata dan terganggunya performa akademik. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk membedah korelasi antara perilaku penggunaan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Insight dari dashboard yang dihasilkan ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan informatif untuk mendukung ekosistem digital yang lebih sehat bagi pelajar. Dalam melakukan analisis ini, saya menggunakan dataset yang merekam jejak aktivitas digital, gaya hidup, gaya hidup remaja, dan juga kondisi psikologis remaja. Dataset tersebut saya dapatkan dari Kaggle. Dan dataset ini cukup komprehensif, terdiri dari 1.200 baris data atau responden dengan 13 kolom variabel. Atribut data ini saya kelompokkan menjadi 4 dimensi utama, yaitu demografi pengguna, perilaku digital seperti durasi screen time dan skor kecanduan, indikator kesehatan mental seperti tingkat stres dan depresi, serta gaya hidup dan dampak eksternal seperti skor nilai akademik. Dari dataset tersebut, saya merumuskan 5 pertanyaan utama untuk memandu arah analisis data kesehatan mental dan perilaku digital remaja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana proporsi status depresi berdasarkan gender pengguna. Di pertanyaan kedua, ada platform media sosial apa yang paling dominan digunakan di setiap kelompok usia. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh durasi screen time sebelum tidur terhadap rata-rata jam tidur. Yang keempat adalah bagaimana perbandingan rata-rata performa akademik pengguna berdasarkan platform media sosial. Dan yang terakhir adalah bagaimana perbandingan rata-rata tingkat stres berdasarkan kategori interaksi sosial. Nah, di sini selanjutnya em, kita sudah ada analisis datanya dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proporsi status depresi berdasarkan gender pengguna. Eh, dari visualisasi pie chart ini, kabar baiknya adalah mayoritas responden kita adalah 92, adalah 97% terindikasi aman atau tidak mengalami depresi. Namun, jika kita lihat lebih detail lagi, terdapat sedikit perbedaan proporsi di mana remaja perempuan ini memiliki persentase indikasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lelaki, yakni 2,91%, sedangkan yang laki-laki itu ada di angka 2,28%. Di pertanyaan kedua, yaitu platform media sosial apa yang paling dominan digunakan di setiap kelompok usia. Melalui stack bar chart ini, kita bisa lihat distribusi rentang usia 13 hingga 19 tahun ini secara umum seperti platform TikTok terlihat sangat mendominasi penggunanya.
Di hampir semua kelompok usia disusul dengan Instagram dan kelompok yang menggunakan keduanya secara seimbang. Selanjutnya, ini ada yang ketiga, bagaimana pengaruh durasi screen time sebelum tidur terhadap rata-rata jam tidur. Nah, analisis data menunjukkan adanya korelasi negatif yang cukup jelas semakin tinggi intensitasnya atau durasi screen time seorang remaja sebelum tidur itu rata-rata jam tidur harian mereka cenderung mengalami penurunan yang berpotensi untuk mengurangi kualitas istirahat mereka. Selanjutnya, yang keempat itu adalah bagaimana perbandingan rata-rata performa akademik pengguna berdasarkan platform media sosial. Nah, dari data yang diolah ditemukan adanya variasi rata-rata nilai akademik yang bisa dipetakan dari kebiasaan platform mereka. Responden yang memiliki manajemen waktu lebih baik atau menggunakan platform secara proporsional cenderung mencatatkan performa akademik yang lebih stabil. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana perbandingan rata-rata tingkat stres atau stress level berdasarkan kategori interaksi sosial atau social interaction level. Nah, di sini analisis ini membuktikan pentingnya kehidupan nyata bagi remaja. Data menunjukkan bahwa responden yang berada pada kategori interaksi sosial rendah atau low itu cenderung mencatatkan rata-rata tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki interaksi sosial tingkat menengah atau tinggi. Nah, seluruh hasil visualisasi tadi telah saya gabungkan ke dalam satu interaktif dashboard di Tableau. Dashboard ini juga sudah dilengkapi dengan filter action sehingga data saling terhubung. Jika kita mengklik satu variabel, misalnya kategori gender atau kelompok usia tertentu, seluruh grafik akan otomatis menyesuaikan untuk menampilkan insight yang lebih spesifik. Begitu. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya adalah analisis ini membuktikan bahwa kebiasaan digital remaja, mulai dari platform hingga durasi screen time, memiliki korelasi nyata dengan kualitas tidur dan performa nilai akademik mereka. Meskipun angkanya atau indikasi depresi sangat rendah, tapi tingkat stres remaja ini tetap memiliki keterikatan erat dengan intensitas interaksi sosial mereka di dunia nyata. Insight komprehensif dari dashboard ini diharapkan dapat menjadi landasan berbasis data yang valid untuk merancang program literasi digital serta mendukung terciptanya ekosistem pelajar yang lebih seimbang dan sehat untuk kedepannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.